Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan azan sebagai panggilan mulia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya azan itu bukan hanya panggilan untuk melaksanakan ibadah salat. Akan tetapi ia juga adalah merupakan seruan tauhid yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas satu tema menarik yang berkaitan dengan keutamaan azan. Azan adalah syiar Islam, tanda kekuatan umat, sekaligus pahala besar bagi yang mengumandangkannya. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, Allah menegaskan kepada diri kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah memberikan gambaran kepada diri kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk kalian menunaikan salat pada hari Jumat, maka segera kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli kalian. Lalu pada Quran surat Al-Maidah ayat 58, Allah memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza nadaitum ilas shalah ittakhaduha khudhu waw walaiba. Dan apabila kamu menyeruh mereka untuk salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan kemudian permainan. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala lantas menegaskan kepada kita, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat ini menjadikan dasar azan subuh yang mengabarkan masuknya waktu ibadah salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan kepada kita, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat nanti. Lalu pada hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiyati. Lalu pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'u ta'dzin. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara adzan. Kemudian pada hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin hinna wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah.
tidaklah suara muazin terdengar oleh jin, manusia atau sesuatu apapun, melainkan semuanya akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi menjelaskan kepada diri kita berkaitan dengan adzan. Kata beliau, adzan adalah ibadah yang paling agung karena ia mengandung tauhid, syiar Islam, dan panggilan menuju ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, tidak ada syiar dalam Islam yang lebih agung setelah salat daripada adzan. Kemudian yang ketiga, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada kita keutamaan muadzin tidak tertandingi karena setiap makhluk yang mendengar suaranya akan bersaksi baginya kelak di akhirat nanti. Lalu yang keempat, Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada kita, adzan adalah syiar terbesar dalam Islam. Jika ia hilang, maka hilanglah tanda Islam di suatu negara itu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah kisah yang berkaitan dengan salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah merupakan muadzin pertama dalam Islam. Muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suaranya merdu dan kemudian penuh iman, membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Bilal telah mendahului beliau masuk surganya Allah karena amal-amalnya. Bilal itu rela disiksa di Mekah, tetapi tetap mengumandangkan kalimat tauhid, ahad, ahad, ahad. Kisah ini menunjukkan bahwa Bilal adalah muadzin yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bilal menunjukkan bahwa adzan adalah syiar tauhid yang mulia, bahkan menjadi sebab kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengambil beberapa keutamaan-keutamaan dari pelaksanaan ibadah adzan ini. Yang pertama, muadzin pasti akan mendapatkan pahala yang besar bagi orang-orang yang salat karena mendengar dan mengikuti panggilan adzan itu. Yang kedua, semua yang mendengar adzan akan menjadi saksi di hari kiamat. Yang ketiga, muadzin dijanjikan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setan lari terbirit-birit ketika mendengar adzan dikumandangkan. Yang kelima, adzan adalah syiar Islam yang membedakan negeri muslim dengan negeri kafir. Lalu yang keenam, muadzin termasuk orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat, tanda kemuliaan. Kemudian yang ketujuh, adzan mengingat umat pada Allah dan menjauhkan dari kelalaian dunia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah adzan merupakan panggilan mulia yang menyuruh manusia menuju ibadah salat, tetapi juga menyuruh kepada tauhid dan kemudian pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala muadzin itu begitu besar, bahkan setiap makhluk yang mendengar adzan pasti akan menjadi saksi baginya kelak di akhirat nanti. Ingat, muadzin adalah penjaga waktu Allah. Mereka yang mengumandangkan adzan tentu akan mendapatkan kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Maka mari kita mencintai adzan, mendengarkannya dengan penuh perhatian, bahkan kita pun ikut andil dalam melaksanakan adzan itu, serta selalu senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam menyiarkan agama kita. Paling tidak kita andil dalam pelaksanaan adzan di salat 5 waktu kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.